Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yespi Unikahani, NPM 20510200184, kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai judulnya, yaitu mencintai diri sendiri guna memenuhi tugas PPI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan PPI dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan judul Mencintai Diri Sendiri. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan secara sempurna, yang memiliki akal, pikiran, serta rasa mencintai dan ingin dicintai, kita harus mengenal dan mencintai diri sendiri. Hal itu dilakukan supaya kita dapat lebih bisa mengenal Allah dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Seperti yang diungkapkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ia berkata, menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah lewat menjauhi dosa, taubat, melakukan amal soleh, dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim, mencintai diri sendiri merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Meskipun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami konsep tersebut. Hadirin, dalam Islam sesungguhnya mencintai diri sendiri merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Mencintai diri sendiri dengan mensyukuri segala bentuk kelebihan yang telah diberikan oleh Allah yang Maha mencintai serta menerima atas segala kekurangan dalam diri kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan pernah melakukan perbuatan yang akan merusak apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita akan bisa untuk menghargai dan menjaga apa yang kita punya dan apa yang Allah amanahkan kepada kita, seperti hati, badan, serta pikiran kita. Hadirin rahimakumullah, jika kita mencintai diri kita sendiri, sudah tentu kita akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan membiarkan pikiran kita, anggota badan kita, serta hati kita untuk bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita melakukan semua hal itu, maka berarti kita akan membakar diri kita ke dalam panasnya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah, mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Logikanya seperti ini. Jika kita mencintai diri kita sendiri, kita juga
akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah," yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Dari hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak akan bisa untuk mengenal Allah jika kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa mencintai Allah sampai kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebab diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Ada dua cara agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun. Sebab syukur kepada Allah berarti juga syukur kepada diri kita sendiri. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang kedua yaitu kita harus sholat dan beribadah kepada Allah serta berpegang teguhlah kepada sunnah. Hal itu insya Allah akan membawa diri kita untuk cinta kepada diri sendiri dan kepada Allah. Sholatlah dengan sepenuh hati dan cinta, sebab kita tidak akan pernah bisa mencintai diri kita sendiri jika kita tidak mencintai Allah. Hadirin rahimakumullah, kita ibaratkan sebuah gedung. Jika fondasinya lemah, bangunan itu akan runtuh dan menghancurkan segala apa yang ada di sekitarnya. Kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Allah. Pikiran kita perlu paham bahwa kita sangat membutuhkan Allah di sepanjang waktu, baik dalam keadaan bahagia ataupun susah, lapang ataupun sempit, dan apapun itu kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, tentu kita akan merasa bahwa sujud akan menjadi sebuah saran terbaik dalam menggapai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nantinya akan berbuah rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Hadirin sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan terdapat kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.